Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah masih masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita banggakan di hari tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu atau pemirsa channel saya dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang saya hormati Om Jai dan kawan-kawan, Om Jai dan tim yang selalu semangat mengadakan pelatihan belajar menulis hingga hari ini mencapai gelombang ke-17. Mengawali perjumpaan kita kali ini, saya bawakan tadi lagu dari Sheila on 7, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Ini berkaitan sebetulnya dengan materi yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu tentang mental seorang penulis. Nah, tadi di dalam lagu dikatakan ya, kita harus bersenang-senang hari ini, karena hari ini kelak akan kita rindukan, kelak akan kita banggakan ya di hari tua. Kenapa kita harus bersenang-senang? Ya bukan berarti kita harus lupa ya akan kematian. Kita harus senantiasa ingat mati ya. Tapi di satu sisi yang lain ya, bersenang-senang di sini saya artikan kita harus memanfaatkan hari ini sebaik mungkin agar kelak bisa berkesan. Jika kita seorang guru misalnya ingin menjadi penulis, maka tulislah sesuatu hari ini yang dahsyat, yang hebat, sehingga kelak akan ya kita rindukan gitu ya. Masa-masa ini akan kita rindukan. Oh iya, saya pernah belajar di kelas menulis Om Jai. Oh iya, saya pernah dapat tantangan menulis. Oh iya, saya pernah dulu tulisan saya masih kacau balau dan lain sebagainya ya. Ya pokoknya harus berbahagia dan yakin suatu saat ya, hari ini kalau tidak kita rindukan, insya Allah akan kita banggakan. Jadi kuncinya satu ya, kita harus bahagia dan lakukan yang terbaik. Nah, Bapak dan Ibu atau pemirsa sekalian, saya di sini berkesempatan ya diberikan kepercayaan kembali oleh Om Jai, guru kita semua dalam bidang kepenulisan dan blogger. Beliau meminta saya menjadi narasumber. Nah, saya mengangkat tema tentang mental seorang penulis. Dan ini menurut saya penting selain dari mempelajari teknik menulis ya, atau bagaimana cara menerbitkan buku dan lain sebagainya. Karena selain niat, selain teknik, mental itu dibutuhkan. Anda tentu tidak ingin menjadi penulis hanya 1-2 hari saja kan ya. Maka untuk menjadi penulis yang berkelanjutan itu dibutuhkan mental yang kuat. Nah, mental seorang penulis ini saya bagi menjadi 5 ya, berdasarkan dari apa yang saya alami sendiri, kemudian yang saya perhatikan dari para penulis-penulis besar atau penulis-penulis hebat. Yang pertama itu tentang siap konsisten ya. Jadi mental untuk siap konsisten. Kemudian yang kedua itu ada mental untuk siap dikritik. Yang ketiga itu mental untuk siap belajar. Kemudian yang keempat itu mental untuk siap ditolak. Dan yang terakhir itu mental untuk siap menjadi unik. Di bagian pertama yang saya angkat itu adalah mental untuk konsisten. Semua orang bisa jadi penulis, tapi untuk menjadi penulis yang hebat itu dibutuhkan sikap konsisten. Nanti di jalan ya, sepanjang jalan kenangan kan ya. Dalam perjalanan kita sebagai seorang penulis, kita pasti akan menemui berbagai tantangan. Nah, mental kita sebagai seorang penulis itu harus dibuat sekuat mungkin. Kita harus mengenali diri kita supaya kita mampu melewati setiap tantangan yang ada. Tidak ada yang mengetahui diri kita selain
diri kita sendiri, ya. Kata orang kita itu A B C D E F G, tapi kita tahu kita itu sebetulnya Z, kita itu sebetulnya Y. Teman-teman, boleh ya saya panggil teman-teman. Menulis itu merupakan kata kerja, sebuah kata kerja yang artinya harus ada aksi nyata. Sekarang itu kan banyak banget platform-platform yang bisa kita gunakan untuk menulis, ya. Bisa di blog, bisa di Instagram, bisa di Facebook, kemudian di status WA pun bisa, ya, kita menulis. Bahkan di chat WA juga kita bisa menulis, ya, panjang lebar ngirim cerpen. Kemudian ada Wattpad, ada Storyal, ya. Banyaknya platform untuk menulis. Nah, itu harusnya bisa memudahkan kita, ya, untuk menjaga mental untuk terus konsisten menulis. Nah, di kelas pelatihan menulis ini kan kita dibiasakan, ya, menulis resume, kemudian memposting di blog. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Jadi 1 minggu minimal kita sudah mampu membuat 3 tulisan. Harapannya tentu saja ini tidak berhenti sampai pelatihan berakhir. Nah, menulis kita juga berakhir. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Kita harus memiliki mental, ya, siap menghadapi dunia yang sesungguhnya. Ya, lepas dari pelatihan ini, kita harus mampu menemukan cara supaya kita tetap konsisten menulis. Kalau saya sendiri, misalnya, saya tetap konsisten menulis meskipun tidak setiap hari di blog, gitu ya. Terkadang saya menulis di Instagram, terkadang saya menulis di Kompasiana, terkadang saya menulis di laptop, gitu ya, ketika ada inspirasi untuk cerpen misalnya, segera saya tuliskan. Kemudian terkadang saya menulis di Storyal atau pernah juga di Wattpad, gitu ya. Bagaimanapun, ya, kita harus memaksakan diri untuk konsisten. Yang kedua itu kita harus siap dikritik. Ini harus disadari, gitu ya. Ketika kita mempublish tulisan kita, kitanya harus sadar, gitu ya, bahwa tulisan kita sudah bukan milik kita lagi, tapi milik publik. Artinya apa? Publik itu berhak untuk membaca. Mereka bisa berkomentar apapun sesuka mereka, mau pedes, mau asam, mau manis, dirujak, gitu ya, komentarnya. Nggak gitu. Maksudnya, ketika nanti Anda menulis, ya, jangan kaget jika misalnya ada entah itu teman, ya, atau orang yang tidak dikenal kemudian mengkritik tulisan kita, apa ini, gitu ya, tulisannya jelek, tidak tertata, tidak layak, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahan banting, punya mental yang harus siap dikritik. Kritik itu ada 2 macam, ada yang membangun dan ada yang menjatuhkan, kritik positif dan kritik negatif. Untuk kritik yang positif, kita itu nah, ini kritik yang membangun, ya. Jadi orangnya mengkritik supaya kita bisa lebih baik. Ini tulisannya EYD-nya masih harus diperbaiki, harus ditulis sumber yang jelas, datanya kurang akurat. Nah, itu kritiknya lumayan jelek, gitu ya. Sakitnya tuh di sini mungkin ketika kita baca, tapi kritik yang semacam itu sesungguhnya kritik yang membangun. Adapun, nah, kritik yang kedua, ya, itu kritik yang negatif. Ini biasanya didasari karena orang yang mengkritik itu tidak suka dengan kita. Salah satu faktornya, ya. Jadi dia akan mengkritik apa saja, gitu ya, bukan berdasarkan tulisan kita, tapi berdasarkan, ya, karena dia benci sama kita atau tidak suka dengan kita. Nah, jika kita menemui pengkritik yang seperti ini, walas saja, gitu ya. Atau meminjam istilah Mark Manson, ya, itu yang menulis Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ya, kita harus bersikap bodoh amat terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi, sikap bodoh amat di sini artinya kita harus mampu memfokuskan mana masalah yang harus kita fokuskan, ya, kita pikirkan, kemudian kita cari jalan keluarnya, dan mana yang harus kita abaikan, ya.
mana yang harus kita sikapi bodoh amat. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa bersikap seperti itu terhadap orang-orang yang memberikan kritik negatif. Tidak perlu dipikirkan terlalu dalam gitu ya, sampai menangis semalam gitu ya. Kalau kata Audi, tetap semangat gitu ya. Harus pintar memilah mana kritik positif, mana kritik negatif. Sakit memang di awal, tapi kelak kita akan sadar bahwa justru dari kritik-kritik itulah kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, ini berhubungan dengan mental yang ketiga, yaitu tentang mental untuk siap bertumbuh. Nah, setelah tadi kita mampu konsisten, setelah kita siap dikritik, gitu ya, tentu kita harus bangkit, ya. Sepedas apapun kritikan yang kita terima, ya, komentar yang kita terima, nah kita harus mampu bangkit kembali, memperbaiki tulisan kita. Ingat, tulisan itu bisa diedit, di blog apalagi, ya, di buku bisa direvisi. Jadi tidak perlu khawatir. Cara untuk meningkatkan mental siap belajar ini ya salah satunya dengan melakukan riset, misalnya ya, seperti Andrea Hirata yang kalau sebelum nulis dia itu selalu melakukan riset. Contohnya yang Laskar Pelangi itu beliau melakukan riset di pasar ikan kalau tidak salah, sampai bukunya bestseller ya, diterjemahkan berbagai bahasa. Kemudian bisa juga dengan memperbanyak bacaan. Semua pasti sepakat ya, penulis-penulis hebat itu adalah pembaca yang ulung. Gak cuma punya minat baca, tapi punya daya baca yang tinggi. Nah, kalau Anda mau tiru, misalnya kayak penulis Asma Nadia, beliau itu bisa baca 3 buku dalam 1 minggu. Keren ya, saya belum bisa. Keempat, ini 8. Yang keempat itu kita harus siap ditolak. Jadi kalau kita sudah punya karya, sudah direvisi, ya sudah diperbaiki, kemudian siap diterbitkan misalnya dalam bentuk buku atau jurnal atau artikel untuk masuk koran gitu ya, kita harus siap ketika ditolak. Ini terjadi kok pada penulis-penulis besar. Kalau Anda pernah membaca Harry Potter, karya dari J.K. Rowling. J.K. Rowling juga kan, wah ini sudah populer sekali kisahnya ya, ditolak oleh belasan penerbit ya, sampai akhirnya ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya dan pasti nyesel tuh penerbit-penerbit yang telah menolak naskah beliau ya. Tapi bukan itu yang akan saya bahas. Yang ingin saya bahas tentu mental yang dimiliki oleh oleh J.K. Rowling ini ya. Coba bayangkan jika ketika ditolak oleh penerbit 1 kali atau 2 kali J.K. Rowling menyerah. Nah, mungkin kita tidak akan mengenal buku fiksi Harry Potter hingga sekarang ya. Selain J.K. Rowling, penulis D. Lestari ya, D. Lestari juga penulis Supernova ya, ini sama-sama bestseller, itu juga sama pernah ditolak oleh penerbit. Jadi nggak cuma kita kok ya yang pernah ditolak atau susah masuk ke penerbit ya. Nah, intinya jangan galau ya. Kita masih bisa berusaha memperbaiki tulisan, kemudian coba lagi sampai tembus penerbit mayor. Alhamdulillah. Jika belum, kan sekarang ada juga penerbit indie gitu ya, mungkin kita bisa coba dengan penerbit indie terlebih dahulu. Kelima, last but not least, ini tentang mental bagaimana kita mampu menjadi unik ya. Jadi penulis itu ya harus unik ya. Kalau kita suka Agatha Christie ya jangan jadi Agatha Christie yang kedua. Kalau kita suka Ahmad Fuadi misalnya, ya kita jangan jadi Ahmad Fuadi yang kedua. Just be yourself gitu ya. Gunakan gaya kamu sendiri, ciri khas kamu, keluarkan jati diri kamu. Nah, misal di kelas menulis ini ya, ada Om Jai ya, yang beliau itu wah luar biasa, apapun bisa dibuat jadi tulisan, termasuk ketika beliau sakit ya. Kemudian Pak Bambang ya, Mr. Bangs, ini konsisten menulis kalimat-kalimat positif. Nah ya, itu ciri khasnya, memotivasi. Sekarang sudah lebih dari 100 kalau tidak salah. Ada juga Bu Kanjeng gitu yang
khasnya itu tulisannya begitu hidup. Ketika beliau jalan-jalan ke Turki, wah, membaca tulisannya saja saya sudah berasa berada di sana, ya. Itu keren. Penulis Raditya Dika, dia orangnya humoris, dan humorisnya itu dia terapkan ke dalam tulisannya, tidak dihilangkan, ya, malah menjadi jati diri dari si Raditya Dika itu. Justin Gardner, ya, itu penulis dunia Shopee, bestseller. Nah, ini juga sama, gitu ya, dalam buku-buku beliau ini selalu dimunculkan hal-hal yang berbau filsafat, karena basicnya beliau memang guru filsafat. Lebih lengkapnya nanti akan saya bagikan via WA group, ya, atau bagi teman-teman yang nyimak video ini mungkin nanti bisa lihat resumenya di blog saya, hasil dari resume peserta, supaya lebih memperkaya. Gambaran itu baru gambaran, ya, gambaran umum dari 5 mental penulis yang anggap penting, ya, untuk dimiliki oleh seorang penulis. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.